Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Wulandari. Saya dari Rekayasa Nilai Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi VE dari proyek Avenue and Union Pacific Growth Separation. Next, untuk deskripsi proyek, proyek Avenue and Union Pacific Growth ini merupakan proyek jalan arteri perkotaan yang terdiri dari 4 lajur dengan tujuan untuk meningkatkan operasi kereta api barang dan penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Untuk peta lokasi proyek bisa dilihat pada layar. Next. Nah, untuk tujuan dan sasaran proyek tersendiri dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaian dalam hal kinerja dan biaya yang ada. Kemudian untuk tujuan dan sasaran proyek sendiri ada 5. Yang pertama, menghilangkan kemacetan lalu lintas, kemudian meningkatkan keamanan, ketiga ada meningkatkan operasi lalu lintas, kemudian yang keempat ada mengakomodasi akses komersial, yang kelima itu ada meningkatkan persimpangan Grand Street. Next, untuk kendala dalam studi value, kendala yang diidentifikasikan oleh tim studi value dan tim desain yang dibahas selama studi value diperoleh beberapa fokus kendala untuk masing-masing komponen proyek. Di antaranya ada 6. Yang pertama itu ada pembebasan lahan, kemudian yang kedua ada meminimalkan dampak terhadap lalu lintas, kemudian legalitas analisis dampak lingkungan dan estetika, kemudian ada kerjasama dengan bidang lain, dan yang terakhir adalah transportasi alat berat. Nah, untuk rekomendasi alternatif peningkatan nilai ada beberapa, ada NV1, ada ROW1, ROW2, SIP1, SIP2, SIP3, kemudian ada STM1, STM2, STM3, STM4, kemudian ada STR2A, 3A, kemudian ada 3B, STR3C, STR5, dan UTIL1. Mari kita bahas satu-satu. Untuk rekomendasi INV1, nah idenya itu sendiri itu ada review pertimbangan akses untuk cozy point dan kombinasi logam untuk menafsir kebutuhan reevaluasi. Nah, untuk perubahan biaya tersendiri itu penghindaran penambahan biaya dan perubahan performanya itu memvalidasi pemenuhan persyaratan dan peadoran. Kemudian rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai. Untuk tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengkonfirmasi NIPA persyaratan reevaluasi berdasarkan perubahan pada desain fase 1, terutama pada relasi utilitas dan kombinasi logam intel jalan akses pada lahan cozy yang telah dibebaskan. Kemudian untuk kelebihannya sendiri pada rekomendasi ENV1 itu dapat mengkonfirmasi pemenuhan terhadap prosedur review peraturan lingkungan pemerintahan federal. Kemudian untuk kerugiannya itu tidak ada. Dan untuk gambar rekomendasi NV1 bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk ROW1 idenya itu mengembangkan penjadwalan pembebasan lahan, kemudian yang perubahan biayanya itu dengan menunda dan penghindaran pertambahan biaya, kemudian ada perubahan performanya itu meningkatkan proses penyelesaian proyek, kemudian rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai yang dilakukan adalah tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 sehingga merefleksi aktivitas dan durasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan kebijakan pembebasan lahan IDOT. Kemudian untuk kelebihannya sendiri itu ada 2. Yang pertama itu berdampak positif terhadap penjadwalan penawaran dan konstruksi, kemudian mengidentifikasi kegiatan yang kritis. Nah, untuk kerugian dari ROW1 juga tidak ada. Next, lanjut ke rekomendasi ROW2. Untuk ide ROW tersendiri itu mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Nah, untuk perubahan biaya sendiri itu menunda dan penghindaran pertambahan biaya. Kemudian untuk perubahan performanya itu mempercepat waktu penyelesaian proyek. Kemudian untuk rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai atau tim PE-nya itu dengan agensi lokal menggunakan staf atau firma yang tersertifikasi yang sukses menyelesaikan proses pembebasan lahan pada proyek IDOT sebelumnya. Kemudian agensi lokal juga harus mencari otoritas yang bertindak cepat dari Parlemen Illinois dan Liga Municipal Illinois. Nah, kelebihannya sendiri memadatkan jadwal implementasi proyek
yang belum memberhenti proyek. Nah, kerugiannya sendiri itu juga tidak ada. Lanjut ke rekomendasi selanjutnya, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu gambar rekomendasi ROW 1, ROW 2, dan 3. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke rekomendasi 1, itu untuk idenya sendiri mengembangkan pengumpulan jadwal review untuk tim, kemudian untuk perubahan biaya itu dengan menunda dan penghindaran pertambahan biaya, kemudian perubahan performnya itu meningkatkan proses penyelesaian proyek, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai yang dilakukan itu dengan tim desain mereview, memperbarui dan memperbaiki jadwal yang meliputi review dan proses pengumpulan dan durasi. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari sheet 1 itu ada 2. Yang pertama itu membangun komitmen bersama dan mendapatkan ekspektasi. Yang kedua memvalidasi jadwal penyesuaian dan jadwal pengumpulan atau review, dan kerugiannya juga tidak ada. Next, lanjut rekomendasi C2. Untuk idenya itu sendiri mengembangkan jadwal pekerjaan lebih detail dari tanggal konstruksi dimulai, kemudian perubahan biayanya juga menunda penghindaran pertambahan biaya, perubahan performanya itu mempercepat waktu penyelesaian proyek, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai itu dengan sebuah jadwal baru, dengan adanya sebuah jadwal baru yang dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan proses aktual dan prosedur kerangka waktu untuk berbagai pekerjaan mayor. Nah, tujuannya tersendiri untuk menyediakan tim desain dengan jadwal yang realistis seperti yang telah digariskan pada jalur kritis sehingga sumber daya dapat dimobilisasi ke pekerjaan yang memiliki dampak besar ke proyek. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu bisa mencapai tujuan bersama dan kerugiannya juga tidak ada seperti pada rekomendasi sebelumnya. Nah, rekomendasi sheet 3 juga idenya itu yaitu mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi banyaknya pengulangan dan durasi review rencana. Kemudian perubahan biaya itu dengan menunda dan penghindaran pertambahan biaya seperti rekomendasi sebelumnya. Kemudian perubahan performanya itu meningkatkan proses penyelesaian proyek, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai atau tim PE yaitu dengan melakukan rapat review direkomendasikan dengan melakukan rapat review desain yang telah disepakati pada workshop para staff designer sebelum diserahkan ke IDOT dan direview oleh agensi. Nah, untuk rapat multidisiplin, tim review IDOT itu untuk review dan berkomentar pada rencana satu lokasi dan waktu yang sama guna mempercepat proses review. Nah, kelebihannya sendiri ada 2. Yang pertama tuh bisa mencapai tujuan bersama, yang kedua tuh memperkuat pendekatan tim dalam penyelesaian proyek, yang ketiga dan kerugiannya itu karena yang rekomendasi sebelumnya itu mungkin tadi tidak ada ke bagian, dan ini untuk sheet 3 itu ada, mungkin tidak mengikuti standar waktu proses IDOT. Selanjut ke rekomendasi STM1. Untuk idenya STM1 itu yaitu mereview desain drainase dan biaya teknisi air hujan. Perubahan biaya sendiri itu dengan penghindaran pertambahan biaya, kemudian perubahan performnya itu mengoptimalkan dan memvalidasi desain, dan rekomendasi yang tindakan tim rekayasa nilai itu dengan melakukan berdasarkan pada review awal tim PE dan perbedaan referensi pada laporan. Tim PE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut mengenai desain drainase, dan hal ini menghasilkan evaluasi secara spesifik 3 desain drainase yang sudah dijelaskan pada STM2, STM3, dan STM4. Kemudian kelebihan sendiri itu ada banyak. Yang pertama tuh dapat mengurangi biaya, kedua dapat mengurangi persyaratan detensi dan dampak, kemudian ketiga ada memvalidasi desain existing. Kemudian kerugiannya sendiri tidak ada. Next. Nah, untuk rekomendasi STM2 untuk idenya sendiri itu mereview dan memperbarui perhitungan detensi hujan, kemudian perubahan biayanya itu ada penghindaran pertambahan biaya, dan perubahan performanya itu mengoptimalkan dan memvalidasi desain. Rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai atau tim PE itu dengan menyarankan evaluasi perhitungan air hujan untuk menghasilkan pembaruan volume tampungan yang dibutuhkan atau desain awal sistem transportasi sesuai dengan bab 12 LDS untuk menentukan ketika struktur detensi yang besar diperlukan. Nah, dari tim proyek sendiri itu juga merekomendasikan untuk mempelajari kejadian banjir di luar kemampuan proyek
yang nantinya itu dapat berdampak pada saluran existing. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu dapat mengurangi biaya, kemudian dapat memvalidasi desain existing. Yang ketiga itu ada justifikasi perhitungan jika sesuatu terjadi di lapangan dan kerugiannya itu tidak ada. Next, lanjut ke rekomendasi selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu gambar rekomendasi STM1 dan STM2, bisa dilihat pada layar. Nah, untuk rekomendasi STM3, intinya sendiri itu relokasi fasilitas detensi. Nah, perubahan biaya sendiri itu bisa menghemat $1.232 Amerika, dan perubahan pokoknya itu mengoptimalkan dan memvalidasi desain. Rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai, tim VE, itu dengan cara menghilangkan box culvert besar untuk detensi yang menunjukkan tidak membutuhkan untuk perhitungan sebelumnya. Akan tetapi dibutuhkan berdasarkan evaluasi rekomendasi TM2, tim VE juga mendukung ide relokasi fasilitas detensi air hujan menuju area yang telah dibebaskan. Kelebihannya sendiri itu juga ada dua, dapat mengurangi biaya jika detensi tidak dibutuhkan, kemudian juga dapat mengurangi kebutuhan detensi dan dampaknya. Kerugian sendiri pada rekomendasi STM3 ini bisa menghilangkan area yang dapat digunakan pada area yang dibebaskan jika detensi dibutuhkan. Lanjut ke rekomendasi STM4. Untuk ide sendiri itu dengan review penggunaan listrik thermal hose, kemudian untuk perubahan biayanya itu dengan menghemat $24.000, kemudian perubahan form yang mengoptimalkan dan memvalidasi desain, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai itu dengan tim desain untuk evaluasi kebutuhan untuk struktur manifest khusus. Stok ini besar tapi sudah dipasang dan beberapa mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan model standar tipe A. Nah, kelebihannya sendiri itu kan bisa mengurangi biaya, kemudian juga bisa meningkatkan constructability, dan kerugiannya sendiri pun juga tidak ada, jadi cukup direkomendasikan juga. Next. Nah, berikut adalah gambar rekomendasi STM3 dan STM4, sudah terlihat pada layar. Di situ juga dijelaskan bahwa sudah menghemat biaya dengan $1.232 Amerika dan $24.000 Amerika, dan itu juga cukup direkomendasikan. Mari kita lanjut rekomendasi itu pada STR2. Kemudian pada STR2 di sini itu idenya itu menggunakan girder pelat baja dengan badan 40 inci menggantikan badan 48 inci. Nah, perubahan biayanya sendiri itu dengan menghemat bisa menghemat $186.000 Amerika, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai itu dengan digunakan atau menggunakan girder pelat baja dengan badan 40 inci menggantikan badan 48 inci. Kelebihannya sendiri itu dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama dan kerugiannya itu tidak ada. Lanjut STR3A, idenya itu relokasi abutmen selatan 10 kaki menuju utara dan relokasi pier selatan atau pier 1 5 kaki ke utara. Nah, di sini juga menghasilkan struktur 4 bentang yang nantinya digunakan akan digunakan pelat baja dengan badan 40 inci. Perubahan biayanya itu bisa menghemat $271 Amerika. Kemudian rekomendasinya itu relokasi abutmen selatan 10 kaki menuju utara dan pier selatan atau pier 1 itu 5 kaki menuju utara juga. Nah, kelebihannya dari rekomendasi STR3A sendiri itu dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama dan kerugiannya itu tidak ada. Next, untuk rekomendasi selanjutnya, mari kita lihat dulu rekomendasi STR, gambar rekomendasi STR2 dan STR3 dilihat pada layar. Next, untuk rekomendasi STR3B di sini untuk idenya itu menggunakan abutmen semi integral di lokasi potongan abutmen, kemudian perubahan biaya juga tidak ada perubahan biaya, kemudian perubahan performnya itu mengurangi perawatan dan memperpanjang umur struktur. Rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai itu dengan menggunakan abutmen semi integral abutmen
untuk struktur ini. Nah, kelebihannya sendiri itu Aided Albert Designer Memorandum telah mengizinkan semi-interval abutment untuk digunakan jika jembatan memiliki panjang kurang dari 550 kaki dan jika jembatan miring kurang dari 45 derajat struktur memenuhi kondisi ini. Kerugiannya itu juga tidak ada. Next, lanjut STR5. Idenya itu mengakuisisi sebuah jembatan 15 kaki, garis perawatan pada sisi berstruktur, kemudian perubahan biaya itu potensi pengindaran biaya, kemudian perubahan performanya itu dengan memungkinkan konstruksi jembatan meningkatkan perawatan jangka panjang. Nah, rekomendasi tindakan tim rekayasa nilai sendiri itu tambahan direkomendasikan untuk tambahan lahan kurang lebih dari 15 kaki lebarnya diakuisisi pada sisi barat avenue di antara Jalan Granat dan Jalan Rel IP. Nah, area ini dapat menyediakan akses dari selatan menuju daerah perawatan struktur jembatan. Nah, kelebihannya sendiri itu bisa membuat ruang untuk perawatan di masa depan menuju ke struktur. Kerugiannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu membutuhkan tambahan biaya untuk pembebasan lahan, kedua itu berdampak pada bangunan cozy open berlokasi di Kuadran Barat, Laut, Jalan Granat, dan Dolomiten Avenue. Lanjut untuk gambar rekomendasi STR3C dan STR5 bisa dilihat pada gambar. Oke, next untuk rekomendasi yang terakhir itu ada UTL. UTL1 itu idenya itu mengembangkan aplikasi yang spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas, kemudian perubahannya itu penghindaran pertambahan biaya, kemudian perubahan performa yang meningkatkan penyelesaian proyek, dan rekomendasi tindakan tim rekayasa atau PE itu dengan cara direkomendasikan untuk menentukan jika akan diputuskan jaringan listriknya selama konstruksi atau relokasi jaringan sementara. Nah, jika menggunakan jembatan perawatan ROW untuk memindahkan dan merelokasi sementara utilitas. Nah, kelebihan sendiri itu dengan mengurangi biaya memvalidasi desain recasting dan kerugiannya tidak ada. Nah, gambar rekomendasi bisa dilihat pada layar. Oke, next lanjut ke hasil studi value dan kesimpulannya. Oke, hasil studi value itu dari beberapa rekomendasi yang sudah disebutkan, yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Itu untuk INV1 tindak lanjut disetujui dan pengaruh terhadap biaya juga tetap. Kemudian ROW1 juga diterima dan dibutuhkan tinjauan lebih lanjut, dan pengaruh terhadap biaya juga dapat terhindar dari biaya yang tidak perlu. Kemudian untuk ROW2 telah disetujui, ROW2 sama SIP 1, SIP 2 juga telah disetujui. Kemudian pengaruh terhadap biayanya itu dapat terhindar dari biaya yang tidak perlu, dan SIP 3 ini ditolak karena ada beberapa pertimbangan perkembangan. Kemudian ada STM1 yaitu STM1, STM2, STM3, STM4 itu diterima semua dan menunggu peninjauan lebih lanjut. Dan untuk pengaruh terhadap biaya itu berbeda-beda. Untuk STM1, STM2 itu tetap, tapi sedangkan STM3 dan STM4 mengalami penghematan sebesar STM1 sebesar $1.232 Amerika, sedangkan STM4 sebesar $24.000 Amerika. Next, untuk STR2-nya juga ditolak, STR3-nya juga diterima dan menunggu tinjauan lebih lanjut. Pengaruh terhadap biaya itu bisa menghemat biaya sebesar $271.000 Amerika. STR3B ditolak juga, STR3C disetujui, STR5 ditolak, dan UTIL 1 diterima dan menunggu tinjauan lebih lanjut. Nah, dari rekomendasi yang sudah disebutkan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan dari jumlah ide dalam fase pengembangan terhadap 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor perkembangan, yaitu yang ditolak ada STR2, STR3A, STR5, dan SIP 3. Nah, dengan melaksanakan rekomendasi tim PE berdasarkan perhitungan awal, dapat diketahui bahwa dapat menghemat biaya sebesar $1.713.000 Amerika. Sekian dan terima kasih.